Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya-tanya, apa sih sebetulnya kerohanian itu? Nah, hari ini kita akan bedah pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi sebenarnya dalam banget nih. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng apa itu kerohanian sejati. Ini dia pertanyaan utamanya. Di luar semua ritual, tradisi, atau ajaran yang kita kenal, apa sih inti dari kerohanian itu sendiri? Apa yang sebenarnya kita cari? Perjalanan kita kali ini dimulai dari sebuah pertanyaan, ya, sebuah pertanyaan sederhana yang diajukan seorang murid kepada gurunya yang ternyata justru membuka pintu ke pemahaman yang luar biasa. Dan jawaban sang guru ini jujur cukup mengejutkan. Dia nggak bicara soal ritual atau dogma yang rumit. Fokusnya langsung ke sesuatu yang jauh lebih personal dan mendasar, perubahan hati. Nah, ini dia definisi kuncinya. Jadi menurut sang guru, tolok ukur sebuah kerohanian itu bukan metodenya, bukan tradisinya, tapi hasilnya. Simpel banget kan? Apakah sebuah praktek spiritual berhasil mengubah hati kita jadi lebih baik? Kalau ya, nah itulah kerohanian yang sejati. Tentu saja, langsung muncul pertanyaan lanjutan yang sangat wajar. Gimana dong dengan tradisi-tradisi kuno? Ajaran yang sudah diwariskan turun-temurun selama ratusan bahkan ribuan tahun? Apa itu bukan kerohanian juga? Disinilah diskusinya jadi makin seru. Sang guru nggak langsung menjawab iya atau tidak. Beliau justru memakai sebuah perumpamaan yang brilian banget untuk membantu kita melihat bedanya antara tradisi dan fungsi. Wah, ini analogi yang kena banget. Sebuah praktek spiritual, nggak peduli seberapa tua atau dihormatinya, itu kehilangan esensinya kalau udah nggak berfungsi lagi untuk mengubah diri kita. Persis kayak selimut yang udah nggak bisa menghangatkan. Ya, mungkin bentuknya masih selimut, tapi tujuannya udah hilang. Jadi, di sini kita bisa lihat pemisahannya dengan sangat jelas ya. Tradisi itu ibarat selimut, bentuknya, metodenya, ritualnya. Tapi fungsi sejatinya adalah untuk menghangatkan. Dalam hal ini, ya untuk membawa perubahan dan pertumbuhan di dalam diri kita. Fokusnya harus pada fungsinya, bukan cuma sekedar bentuknya. Dari pemahaman ini, kita bisa lanjut ke kesimpulan logis berikutnya. Kalau spiritualitas itu harus berfungsi, berarti ia juga harus hidup, dinamis, dan terus beradaptasi. Alasannya sebenarnya sederhana banget. Kita sebagai manusia itu kan terus berubah. Zaman berubah, tantangan hidup kita juga berubah, otomatis kebutuhan spiritual kita pun ikut berevolusi. Nah, garis waktu ini ngegambarin poin tadi dengan sempurna. Sebuah metode spiritual yang mungkin efektif banget untuk kebutuhan orang di zaman dulu, di waktu satu, belum tentu relevan untuk tantangan kita di waktu dua, apalagi untuk generasi di waktu tiga. Spiritualitas yang hidup itu harus bisa menjawab kebutuhan kita hari ini. Dan ini nih, implikasinya bisa dibilang cukup radikal. Artinya, sebuah praktik bisa kehilangan statusnya sebagai kerohanian sejati kalau dia udah berhenti berfungsi. Dia bisa jadi cuma sekedar peninggalan sejarah, sebuah cerita tentang metode masa lalu, bukan lagi alat yang hidup untuk transformasi diri. Sebagai penutup, sang guru memberikan satu lagi perumpamaan terakhir. Ini semacam prinsip panduan yang sangat praktis dan mudah diingat, yaitu pesan dari seorang penjahit. Coba perhatikan baik-baik. Pesan ini adalah sebuah peringatan keras tentang di mana seharusnya fokus kita berada. Peringatannya dimulai dengan jangan memotong manusianya, supaya pas dengan pakaiannya. Sering banget kan kita melihat ini terjadi? Sebuah sistem, tradisi, atau aturan dipaksakan ke individu, dan malah individunya yang disuruh berubah supaya cocok dengan sistem itu. Dan inilah pesan lengkapnya sangat kuat dan jelas. Spiritualitas, si pakaian ini, haruslah disesuaikan dengan kita, si pemakainya. Bukan kita yang dipaksa-paksa supaya cocok dengan spiritualitas itu. Kitalah subjeknya, bukan objek. Spiritualitas itu ada untuk melayani kita, bukan sebaliknya. Oke, jadi kesimpulan pentingnya apa? Kerohanian sejati itu bukan soal mengikuti tradisi secara buta, tapi tentang menemukan apa yang benar-benar berfungsi untuk kamu, untuk mengubah hatimu, di sini dan saat ini. Sesuatu yang fungsional, personal, dan memang dibuat khusus untukmu. Sebagai penutup, coba deh kita sama-sama renungkan pertanyaan ini. Dalam hidup kita, praktek, keyakinan, atau kebiasaan mana, pakaian mana yang mungkin perlu kita ukur ulang supaya benar-benar pas dengan diri kita yang sekarang?